Informasi selanjutnya ini datang dari Lombok, di mana kita tahu bahwa beberapa waktu lalu saudara-saudara kita di Lombok tertimpa bencana gempa bumi dahsyat, dan juga masih banyak warga hingga saat ini yang belum kembali membangun rumahnya karena bantuan dari pemerintah yang tidak kunjung terrealisasikan, jadi memaksa mereka untuk tinggal di tempat pengungsian. Namun di desa Akar-Akar, salah satu desa yang terdampak gempa kemarin, perangkat desanya ini tidak mau berdiam diri dan berharap pada pemerintah. Akhirnya mereka memberikan pelayanan, membantu para penyintas agar kembali memiliki hunian tetap dengan aktif turun ke masyarakat, menjelaskan secara langsung bentuk bantuan dari pemerintah itu apa aja sih. Karena kan mereka tidak memiliki teredukasi rumah, mereka juga tidak punya sarana informasi kan, TV ataupun telepon akan terputus, sehingga sangat diperlukan aparat untuk turun ke bawah, turun ke warga untuk bisa menginformasikan apa yang harus dilakukan warga untuk mendapatkan rumah-rumah tersebut. Luar biasa. Kita lihat tayangannya seperti apa, berikut informasi untuk Anda. Desa Akar-Akar di Kabupaten Lombok Utara merupakan salah satu desa yang memiliki progres penanganan pembangunan hunian warga yang rumahnya rusak berat cukup baik. Hal ini tidak lepas dari peran aparatur desa yang dengan sigap mendampingi warga untuk bangkit dan kembali membangun hidup mereka. Tidak mudah memberikan pemahaman kepada para penyintas mengenai bantuan pemerintah. Informasi yang tidak bertanggung jawab dari sejumlah pihak dan keberadaan oknum-oknum yang ingin memanfaatkan situasi untuk meraup untung menyebabkan warga yang menjadi korban bencana gempa bumi terhasut dan lebih memilih bantuan diberikan secara tunai. Namun, secara administrasi, bantuan yang diberikan merupakan pembangunan hunian tetap. Komunikasi yang intensif dan melibatkan semua pihak dilakukan aparatur desa demi kebaikan warga agar dapat memiliki tempat untuk berlindung. Dengan diberikan pemahaman secara masif, akhirnya pembangunan rumah tahan gempa yang merupakan bantuan dari pemerintah dapat berjalan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Semangat untuk bagaimana bisa tinggal di tempat yang nyaman, anak-anak yang masih sekolah juga bisa tinggal di tempat yang nyaman, orang tua kita, saudara-saudara kita yang sakit, yang tinggal di Huntara juga bisa menempati tempat yang lebih nyaman. Saya pikir yang paling utama adalah bagaimana apa yang menjadi acuan pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pusat, itu adalah acuan yang memang harus kita ikuti, karena memang itulah prosedur yang harus kita ikuti untuk percepatan. Sebagian warga memilih membangun hunian tetap jenis RISA, rumah instan sederhana sehat. Kerja cerdas dan ikhlas yang ditunjukkan aparatur desa memberikan semangat kepada warga dan tidak meratapi bencana gempa bumi yang telah meluluh lantahkan hunian mereka. Memberikan mereka pemahaman terkait dengan bagaimana percepatan ini. Jadi tidak memperhatikan maupun tidak menghiraukan isu-isu negatif tentang bantuan ini, karena memang di tempat lain banyak sekali isu-isu terkait dengan ini yang tidak mungkin bisa cepat dan lain sebagainya. Jadi salah satu usaha kami adalah secara terus-menerus, continue, kami memberikan pemahaman kepada semua kepala dusun, ketua RT maupun tokoh masyarakat tentang bagaimana ini harus cepat. Karena pertama musim hujan sudah tiba, kemudian Huntara kita hanya bertahan hanya sekian minggu, sekian bulan. Kalau kita tidak menyadari ini akan pentingnya hunian tetap, maka kita semua akan bisa tinggal di Huntara selamanya. Sebagian warga telah menempati bantuan rumah hunian tetap tahan gempa. Salah satunya adalah Samsul Rizal, warga Dusun Temuan Sari 1, Desa Akar-Akar, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara.
Bantuan rumah yang diterimanya berukuran 36 meter persegi dengan 2 ruang kamar tidur, 1 ruang tamu, dan teras. Material dindingnya menggunakan kalsiboard, sementara atapnya dari spandek dengan rangka baja ringan. Rumah ini dikerjakan selama 10 hari, dilakukan Satuan TNI Angkatan Darat. Samsul Rizal bersama dengan keluarganya telah memiliki hunian tetap sehingga tidak lagi tinggal di pengungsian. Rumah hunian tetap model Risa ini selain tahan gempa juga cepat pembangunannya. Perangkat desa akar-akar memacu dalam bekerja untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat agar mereka kembali memiliki hunian tetap. Di desa akar-akar, 800 warga rumahnya rusak berat. Sebanyak 657 orang sudah mendapatkan buku tabungan untuk stimulan pembangunan hunian tetap. Sementara sisanya sedang dalam proses verifikasi. Pemerintah menawarkan ini yang terlebih dahulu, maka inilah yang kami terima. Nah, seperti yang saya katakan tadi, saya sangat bersyukur sekali dengan 10 orang anggota kami di Pokmas Meret 1 ini, alhamdulillah sudah menempati rumah mereka. Nah, kami sangat bersyukur karena sudah bisa kita tempati, itu saja. Sementara teman-teman yang lain kan masih ada yang di bawah tenda dan sebagainya. Nah, maka itu yang kami syukuri karena sudah bisa menempati. Sembari menunggu hunian tahan gempa yang masih dalam proses pembangunan, keberadaan bangunan tradisional suku Sasak yaitu Bruga juga menjadi tempat pengungsian sementara. Hampir di setiap rumah warga terdapat Bruga bangunan kecil yang terbuat dari bahan kayu atau bambu dengan beratapkan ilalang atau anyaman daun kelapa. Memiliki fungsi sebagai tempat untuk menerima tamu. Bruga-bruga yang ada di halaman masyarakat masih berdiri kokoh dari hantaman bencana gempa bumi. Peran Bruga yang sangat berarti di dalam kehidupan suku Sasak membuat Bruga memiliki peran yang strategis dalam rangka penanggulangan bencana. Aparatur desa akar-akar juga memanfaatkan bruga-bruga milik masyarakat untuk memberikan informasi dan berdiskusi mencari solusi permasalahan penanganan bencana. Ya, itu dia Bangkit Pasca Bencana. Tadi sudah didirikan juga Risha, rumah instan sederhana dan juga sehat. Nah, sembari warga Lombok menunggu Risa tersebut bangun, masyarakat juga membangun rumah berugat yang terinspirasi dari suku Sasak. Itu juga tahan gempa ya. Ya, rumah Risha itu adalah rumah produksi hasil Kementerian Perumahan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Jadi bagi masyarakat yang ingin mengetahuinya sebenarnya bisa langsung ke situs PUPR. Oh gitu bisa ya. banget Jadi ya memang semuanya informasinya ada ya terkait dengan rumah untuk tahan gempa seperti ini ya. Apalagi untuk wilayah daerah yang memang rawan-rawan gempa, mungkin disarankan untuk mendirikan ataupun memiliki rumah seperti ini ya. Betul. Tambah juga kan harganya juga nggak begitu mahal ya, berkisar 27 juta sampai 50 juta untuk per unitnya. Benar, udah bisa ditinggali tuh ya dengan harga segitu. Dan yang penting keluarga selamat. Iya, yang menarik jadi rumah suku Sasak ya, Bruga-Bruga gitu. Ternyata masyarakat kita sudah punya kebijakan gitu, kepekaan akan itu sebenarnya. Rumah-rumah tradisional kita dari zaman dulu itu sebenarnya lebih tahan gempa daripada rumah-rumah yang sekarang. Itu termasuk mitigasi bencana dong. Iya, benar. Ya kan kita bisa belajar dari situ sebenarnya. Atau bahkan ya kita menggabungkan lah ya, mungkin kalau memang rumah hanya sekedar terbuat dari bambu, dingin kalau malam hari mungkin ya. Jadi ditambahin dindingnya mungkin atau apa, tapi kalau bisa dikombin asimilasi itu yang akan sangat baik tuh.